Ngomong kadang-kadang kita nggak mesti ada di depan kamera, karena ya banyak sekali keterbatasan yang dimiliki. Tiap orang saya yakin punya keterbatasan atau kekurangan dari masing-masing diri mereka. Yang mana mereka nggak bisa kontrol itu. Ada sesuatu yang memang akan tetap melekat di diri mereka sampai dengan mereka dijemput ajalnya. Nah, ini jadi sesuatu yang penting dan menurut saya secara pribadi, inilah hal-hal yang membatasi juga sekaligus menjadi uniqueness setiap orang. Kamu punya kekurangan apa? Misalnya kamu tidak ganteng atau tinggi badanmu kurang, berat badanmu berlebih, anggota tubuhmu tidak lengkap, keterbatasan dalam berkata-kata, melihat dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang mengalami hal yang sama perbedaannya. Ada juga mungkin orang-orang yang kalian kira adalah orang-orang yang sempurna secara fisik, dia ganteng, putih, tinggi, and so on and so far, mungkin banyak ya. Tapi ternyata secara kejiwaan mereka ada trauma tersendiri. Kemudian misalnya secara sosial mereka kurang, mereka tidak baik dalam bergaul. Secara fisik memang tidak ada masalah, tapi ternyata kejiwaan atau secara how to say that ya, personality lah, atau sifat atau karakter. Jadi semua itu kesimpulannya yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya barusan katakan adalah tidak ada orang yang sempurna. Kenapa tidak ada orang yang sempurna? Karena memang Tuhan telah menciptakan manusia atas ketidaksempurnaan. Maka yang sempurna adalah Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Orang yang kamu lihat mungkin berlebih dari segi harta, orang yang kamu lihat mungkin kaya, mungkin dia memiliki segalanya, mungkin dia tampan, good looking, dan lain sebagainya. Pasti akan ada saja masalah dan kekurangan yang ada di dalam hidupnya. Jadi nggak usah minder dan tidak usah tidak percaya diri. Hal yang paling pasti yang harus dimiliki adalah kepercayaan diri. Percaya bahwa Anda adalah orang yang sama dengan orang yang lain, tidak kurang, tidak lebih. Lebih mungkin ya. Tidak kekurangan apapun, bersyukur dengan apa yang Anda miliki. Anda berhak melakukan hal yang orang lain lakukan. Anda berhak mendapatkan hal yang orang lain dapatkan. Percaya diri adalah aspek penting. Sebagaimana rumah, percaya diri sama dengan pondasinya. Rumah yang bagus, kokoh, dan besar tentunya ditopang oleh pondasi yang kuat. Maka ketika percaya diri yang saya katakan tadi sebagai pondasi dibangun dengan sangat kuat dan kokoh, maka kehidupan Anda akan lebih dapat dinikmati. Akan lebih bisa bahagia, akan lebih bisa melakukan hal-hal yang positif tanpa merasa rendah diri, minder, dan sebagainya. Tapi, kalau kepercayaan diri tidak pernah didapatkan atau tidak pernah diupayakan, maka Anda akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ini masih banyak yang terjadi. Kita mungkin jelas berbeda. Saya dengan Anda. Kita lahir dan besar di lingkungan yang berbeda, daerah yang berbeda. Lingkungan, nah yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, ternyata lingkungan itu punya dampak yang sangat amat besar untuk tumbuh kembang anak. Saya secara pribadi juga besar di lingkungan yang tidak mensupport anak-anak yang lahir dengan bakat. Mereka cenderung menilai bahwa keseragaman adalah hal yang harus diikuti. Norma tidak bisa dibantah. Jadi kalau ada anak-anak nih yang berkembang dan memiliki potensi-potensi yang tidak bisa mereka kenali karena tidak lazim di lingkungannya, maka anak-anak tersebut akan terkena bully. Tidak adil buat si anak, iya memang kalau ditanya. Bang, terus gimana perlakuannya begitu? Ya kita nggak bisa apapun karena memang di lingkungan saya, mungkin saya secara pribadi ya, saya nggak tahu di lingkungan kalian, tapi di lingkungan saya secara pribadi, ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan apapun karena memang kebanyakan bukan berasal dari keluarga, dari latar belakang orang-orang yang berpendidikan ya. Ya mereka bersikap dan berperilaku atas apa yang mereka tahu, dan saya nggak menyalahkan itu. Mungkin mereka hanya tahu beberapa hal dari TV, top framing dari TV, sifat, tindakan dan sebagainya, atau mungkin dari orang-orang tuanya yang dulu. Padahal sekarang zamannya sudah totally berbeda. Revolusi industri sudah 5.0. Cara orang berinteraksi, kemudahan mendapatkan akses
berita, informasi, kirim data dan sebagainya sudah totally different, sudah benar-benar berbeda. Ini yang ingin saya sampaikan.